سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Di antara nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga itu adalah pertemunya kita dengan bulan Ramadan dan dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Semoga di Ramadan ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang menjalankan puasa Ramadan dan menjalankan qiyam di malam Ramadan dengan penuh imanan wahtisaba. Semoga pertemuan kita dengan Ramadan benar-benar bisa menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar menjalankan Ramadan dengan penuh iman dan penuh ihtizab. Penuh iman berarti puasanya orang mukmin, salat malamnya orang mukmin. Ihtisab berarti puasa seorang yang muhtasib, dan salat malam seorang yang muhtasib. Bagaimana cara berpuasanya orang yang mukmin? Cara berpuasa orang yang mukmin adalah dia berpuasa dengan melengkapkan dua rukun ketaatan, yaitu dia berpuasa sembari menjalankan hal-hal yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan, yang di luar puasa itu sendiri. Dia berpuasa melengkapkan salat fardu dan salat sunnat. Dia berpuasa kemudian rajin berinfak dan bersedekah. Dia berpuasa dan menghabiskan waktunya untuk tilawatul Quran wa tadabburuh. Dia berpuasa sambil lisannya dia basahkan dengan tasbih, takbir dan tahmid. Ini rukun yang pertama. Kemudian sembari dia berpuasa, dia lengkapkan dengan rukun yang kedua, yaitu dia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan. Maka dia berpuasa sambil menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Dia berpuasa sambil menjaga lisannya agar tidak mengeluarkan kata-kata yang dilarang oleh Allah. Dia berpuasa sambil menjaga telinganya agar tidak mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi dan dicintai Allah. Demikian juga dengan kaki dan tangan, dan lebih lagi dengan hati. Kalau kedua-dua ini dia lengkapkan, maka dia puasanya orang mukmin, bukan puasanya orang fasik. Lihatlah pemuda-pemudi baru saja selesai sholat subuh, sudah pacaran subuh. Bagaimana mungkin ini disebut dengan orang yang berpuasa, puasanya orang yang beriman? Hal yang sama apabila seorang muslim dan muslimah selesai sholat subuh, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia nyalakan si peta 4 menyaksikan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk disaksikan. Bagaimana mungkin dia disebut puasanya orang mukmin? Maka
apabila Anda berpuasa sambil rajin membaca Al-Quran, sembari sambil rajin mendengarkan ghibah dan namimah, maka Anda tidaklah berpuasa imanan. Sampai Anda menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam Anda berpuasa, dan Anda berhenti dari apa yang dilarang oleh Allah pada saat Anda berpuasa. Maka sambil berpuasa, sambil kita semangat taat dan semangat berhenti maksiat. Inilah dia puasa yang disebut oleh Nabi SAW, man shama ramadhana imanan. Ustaz, terlalu banyak ketaatan yang saya lakukan, lelah tubuhku untuk kugunakan taat selama berpuasa. Datanglah ihtisaban. Datanglah ihtisaban. Ihtisaban Anda lakukan itu dengan kemudian berharap pahala dari Allah. Sehingga berat tadi terasa sedikit ringan disebabkan adanya ihtisaban. Lelah itu terasa kurang lelah karena adanya ihtisaban. Sehingga walaupun tubuh terasa lelah, namun Anda paksakan untuk terus taat. Ihtisaban. Kalau kedua-duanya ini terwujud, maka Anda berhak untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa bernama ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Apa yang pernah dia lakukan sebelumnya daripada dosa-dosa. Maka mari setiap kita introspeksi diri kita dalam puasa kita yang baru hari kedua. Apakah kemarin di hari yang pertama kita benar-benar berpuasa puasanya orang mukmin dan muhtasib? Puasa yang betul-betul disertai oleh imanan wahtisaban seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya iya, maka puja dan pujilah Allah yang telah memberikan kepada Anda taufik, hidayah untuk bisa menjalankan puasa imanan wahtisabah. Namun kalau tidak, masih ada kesempatan Anda untuk beristighfar, minta ampun dan bertaubat. Ini hari yang kedua. Lakukanlah puasa di dalamnya imanan wahtisabah. Kalau bahasan ini berlaku pada puasa, maka dia juga berlaku pada qiyam Ramadan, tarawih. Apakah Anda adalah orang yang bertarawih imanan wahtisabah? Ketika Anda pergi ke masjid solat tarawih, apakah Anda membawa imanan itu? Sehingga lisanmu terjaga dari ngerumpi di masjid. Lisanmu terjaga dari menghina orang di masjid. Lisanmu terjaga dari marah-marah di masjid yang tidak dicintai Allah. Karena ada marah yang dicintai Allah, ini berbeda. Sehingga matamu terjaga ketika ke masjid, tidak melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah dengan sengaja. Hatimu terjaga ketika pergi ke masjid salat tarawih, tidak untuk berbangga-bangga, ria, sum'ah. Tidak berbangga-bangga bahwa anda telah berinfak dengan jumlah yang besar, sementara yang lain belum bisa mencapai dan mengalahkan dirimu, dan itu membuat engkau ingin dipuji manusia. Atau engkau banggakan dirimu dengan bacaan ayatmu yang sangat bersih makharijul hurufnya, atau yang lainnya. Maka ini bukanlah qiyam Ramadan seorang mukmin, tapi justru qiyam Ramadan seorang fasik, asin.
Apakah engkau sengaja pergi solat ke masjid, nyari masjid yang paling cepat selesai solat tarawih, yang penting selesai? Ini bukanlah qiyamul lail, qiyam Ramadan orang yang beriman. Ustadz, masjid dekat rumah saya 1 juz. Terlalu lama, letih saya berdiri, datanglah ihtisaban. Lelahkan dirimu di tarawih mengharapkan pahala Allah. Tidak masalah menjaga sedikit, melawan sedikit rasa capek dan lelah, demi untuk mendapatkan kemuliaan setelahnya yang dijanjikan Rasul, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Diampunkan untuknya apa yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Ya laha min karamah. Alangkah mulianya apa yang Allah berikan kepada hambanya yang bisa siyam Ramadan imanan wa ihtisabah, dan juga malam Ramadan imanan wa ihtisaban di dalam qiyam Ramadan. Maka introspeksilah diri, wahai mukmin, wahai mukminah. Hari-hari siang ini sambil saya berpuasa, saya ngapain? Malam hari ketika saya akan tarawih, saya ngapain? Adakah amalan-amalanku yang dimurkai Allah yang kukerjakan ketika aku berpuasa? Adakah amal-amalku yang dimurkai Allah kukerjakan ketika aku pergi ke masjid bersama kaum muslimin tarawihan? Kalau ada, maka ketahuilah itulah yang menghalangimu untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jangan belagak orang awam, puasa asal puasa, salat tarawih asal-asalan, lalu kemudian kipas-kipas dengan sabda Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jaka sembung bawa golok, enggak nyambung goblok. Bagaimana mungkin orang yang pamer aurat di siang Ramadan sambil berpuasa, puasanya mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih? Bagaimana mungkin orang yang masih ghibah dan namimah, baik dianya ghibah dan namimah atau dianya nongkrong di acara-acara ghibah dan namimah atau membaca bacaan ghibah dan namimah, tetap mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih? Sadarkah Anda wahai mukmin, wahai mukminah, ketika Anda berpuasa, Anda dilarang Allah untuk teriak-teriak. Idza kana shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila salah seorang di antara kalian di hari puasanya, jangan dia ngomong omongan-omongan mengarah kepada pornografi, dan jangan dia teriak-teriak. Ya Rasul, teriak tidak membatalkan puasa, kenapa dilarang? Ya Rasul, bicara mengarah pornografi tidak membatalkan puasa, kenapa disuruh berhenti? Kan yang dilarang hanya makan dan minum. Disitulah dia makna yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang berpuasa, puasa orang awam, puasa bukan puasa mukmin, bukan puasa muhtasib. Wahai Anda yang sudah rajin belajar ilmu agama, jangan belajar Anda menjadi ilmu agama, amalan Anda masih amalan orang yang tidak mengerti agama. Anda kemanakan ilmu Anda yang Anda tuntut selama ini? Wahai ikhwan yang sudah berjenggot, bercelana cingkrang, jangan lagi aksi di bulan Ramadan, aksi orang awam bagaikan aksi orang-orang yang tidak kenal jenggot dan celana cingkrang. Apa makna dari jenggot dan cingkrangmu kalau bukan sikapmu harus mengikuti dan mencontoh perilaku orang yang engkau tiru dengan jenggot itu dan orang yang engkau tiru dengan celana cingkrang itu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminat yang sudah bercadar atau minimal berjilbab panjang,
Jangan lagi berperilaku wanita-wanita tak berjilbab atau wanita-wanita jilbab burung dengan baju super sempit. Bukankah tanda jilbab panjangmu itu menandakan engkau berusaha mengikuti istri-istri Nabi? Bukankah dengan cadarmu engkau mengiklankan kepada orang-orang saya orang yang sudah mengerti bagaimana cara beragama yang benar? Ataukah agama bagimu hanya murni pakaian? Tidak mengarah kepada lisan, tidak mengarah kepada perbuatan, tidak mengarah kepada budi pekerti, akhlak, tawadhu', cinta akhirat, jauh mengalahkan cinta dunia. Ayolah mukmin dan mukminah yang berpuasa. Puasalah puasa mukmin dan mukminah. Jangan puasa fajir dan fajirah. Jangan puasanya fasik dan fasiqah. Apalagi puasanya munafikin dan munafiqat. Allahumma qad ballaghtu fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Saksikan bahwa aku telah menyampaikan kepada mereka bahwa orang-orang yang engkau janjikan mendapatkan ampunan dari dirimu adalah orang yang puasa imanan wa ihtisaba. Dan aku telah terangkan kepada mereka, ya Rabbku, apa itu iman? Apa itu ihtisaban dalam berpuasa? Ya Allah yang menyaksikan aku menyampaikan ini kepada mereka. Lakukan sesuatu di hati mereka. Wujudkan perubahan di hati mereka. Hati yang masih mencintai dosa dan maksiat, ya Rabbku, rubahlah kepada hati yang membenci dosa dan maksiat. Hanya Engkau yang bisa melakukan perubahan di hati-hatiku dan di hati mereka. Wahai Rabbku, mereka yang matanya masih keluyuran ke sana ke sini melihat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ridhoi, yang melihat apa yang Engkau tidak ridhoi, ya Rabbku, rubahlah hati mereka agar menyuruh mata itu tak lagi keluyuran ke sana dan kemari untuk melihat apa yang tidak boleh untuk dilihat. Wahai Rabbku, manakala telinga mereka masih saja suka dan senang mendengarkan fitnah, mendengarkan ghibah, wahai Rabbku, rubahlah sesuatu di hati mereka agar hati itu memerintahkan telinga-telinga mereka untuk tutup, dipasang penyumbat yang tak terlihat, agar kemudian tidak lagi suka mendengarkan fitnah, ghibah dan namimah. Wahai Rabbku, orang-orang yang berpuasa yang lisannya masih mengeluarkan kata-kata dusta, mengeluarkan kata-kata yang Kau tidak ridhoi, Rabbku, lakukan perubahan di hati mereka, rubahlah hati mereka, wahai Rabbku. Engkaulah Rabb, pemilik langit dan bumi, pemilik aku dan pemilik mereka, pemilik hatiku dan pemilik hati mereka. Hanya Engkau yang bisa merubah hati itu. Rubahlah hati mereka sehingga hati itu menyuruh lisan, wahai lisan, berhentilah dari aneka ragam dosa lisan, dan alangkah banyaknya dosa lisan itu. Alangkah bervariasinya dosa lisan itu. Wahai Rabbku, jadikan kami orang-orang yang benar-benar puasa
seperti yang diinginkan oleh Rasulmu yang kau perintahkan untuk berbicara, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Jadikan kami, wahai Rabbku, orang-orang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulmu. Ketika engkau menyuruh Rasulmu mengatakan kepada kami, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Jadikan kami orang-orang yang mampu mendapatkan taufik darimu untuk menjalankan semua itu, sehingga kami benar-benar puasa imanan dan ihtisaba. Kami benar-benar qiyamnya imanan wa ihtisaba. Ketika kami sudah melakukan semua itu, wahai Rabbku, terimalah itu dari kami sebagai ketaatan yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu, bisa membuka pintu maafmu, bisa membuka ridhamu, mengantarkan kami kepada surgamu yang tidak akan engkau izinkan siapapun yang masuk ke dalam surgamu itu kecuali orang yang engkau izinkan untuk masuk ke dalamnya, karena engkau memiliki hak sempurna dan mutlak untuk menentukan siapa yang akan masuk ke dalam surgamu. Wahai Rabbku, ketika sekarang pintu surga itu terbuka, semuanya, tak ada yang tertutup. Jadikan kami sebagian daripada hamba-hambamu yang masuk ke dalam pintu itu. Ketika sekarang ini pintu nerakamu semuanya tertutup dan tidak ada yang terbuka, berikan kami taufik untuk bisa tak masuk ke dalamnya di saat nanti dia dibuka di akhirat, dan siap menanti orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Bahkan tidak menanti, dia mengintai, karena engkau perintahkan jahanam mengintai, dan dia sudah memiliki nama orang-orang yang harus diadab di dalamnya. Rabbku, jangan adakan nama kami di sana. Jadikan nama kami adalah nama orang yang tidak ada di neraka jahanam, sehingga jahanam nanti tidak mengintai kami di saat kami sedang lewat di atas sirat. Sehingga jahanam tidak mengintai kami karena tidak memiliki nama kami di dalamnya. Sehingga kalalibus sirat, kail-kail yang ada di kiri dan kanan sirat tidak mencabik daging kami, mengailnya untuk kemudian mencampakkannya ke dalam kobaran api yang kami tidak akan sanggup untuk merasakan hawa panasnya apalagi ada di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat, kesempatan untuk semua itu sedang terbuka luas. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda tidak mendapatkan keutamaan dan kemuliaannya. Yang menghalangimu untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan itu adalah dirimu sendiri, perbuatanmu, perilakumu dan perangaimu. Yang membuat seseorang tidak mendapatkan keutamaan Ramadan adalah dirinya sendiri. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan kawan dan teman. Jangan salahkan guru dan murid.
Jangan salahkan orang tua dan anak, apatah lagi menyalahkan Allah. Fabi'sa ma tasna'un. Alangkah buruknya yang kalian lakukan. Kalau kalian yang menjadi penyebab kalian tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan, lalu kemudian Allah yang kalian salahkan di saat kalian tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Wahai Rabbku, yang menyaksikan kami sekarang ini sedang berada di ruang kajian Balai Sudirman ini, Engkau menyaksikan apa yang sedang kami lakukan, dan Engkau mendengar apa yang sedang kami ucapkan. Tak ada yang menghalangi pendengaranmu untuk itu, dan tak ada yang menghalangi penglihatanmu untuk itu. Sungguh dari hati yang paling dalam, wahai Rabbku, aku memohon kepadamu permohonan seorang hamba yang mengaku akan kelemahan dirinya untuk mewujudkan imanan wa ihtisaban, sebenar-benar imanan wa ihtisabah. Ku akui kelemahan diriku untuk itu. Ku akui ya Rabbku. Maka dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa aku menghadap kepadamu. Bantu aku. Turunkan pertolonganmu kepada hambamu yang dhaif ini. Tanpa bantuan dan pertolongan yang Engkau berikan kepada aku, mustahil. 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 Aku bisa berpuasa puasanya orang yang beriman. Aku bisa qiyam-qiyamnya orang yang beriman. Rabbku, syahwatku masih terlalu besar untuk kutundukkan. Lingkunganku masih terlalu parah untuk kulawan arus lingkungan itu. Di dalam rumahku telah terpasang alat-alat yang membuat aku gampang berbuat maksiat. Kalau kumatikan alat itu, anak-anakku protes, atau suamiku protes, istriku tak setuju, dan aku lemah, tak kuat untuk melawan semua itu. Sayangku kepada anakku membuat aku tetap membiarkan mereka menonton dan membuka acara, padahal hatiku mengatakan itu tidak benar. Lemahku terhadap suami dan istriku membuat aku tidak bisa menghalangi mereka menontonnya, padahal aku tahu itu tidak boleh untuk mereka tonton. Engkau tak menyukainya. Itulah aku, wahai Rabbku, itulah diriku yang lemah. Walau orang melihat aku begitu kuat, Engkau tahu aku lemah, sangat-sangat lemah. Bagaimana tidak lemah? Aku tidak mampu melawan diriku sendiri. Aku tidak mampu berhadapan dengan anak-anakku sendiri yang kubesarkan dengan kedua tanganku. Aku tidak bisa berhadapan dengan suamiku, istriku, padahal mereka mencintai diriku. Inilah nasibku, si hamba yang dhaif di abad 23. Namun terkadang syaitan, nafsu syahwat menghiasi diriku dan menggoda-goda diriku dan mengatakan kepadaku, kamu adalah muslim dan muslimah yang taat.
Lihat orang sekelilingmu tidak berhijab. Lihat orang sekelilingmu berzina, riba. Sehingga aku merasa kalau godaan itu datang, terkadang aku merasa aku orang saleh. Padahal aku sendiri tahu masih banyak kesolehan demi kesolehan yang harusnya aku lakukan, tak aku lakukan. Padahal aku juga sadar masih banyak ketolehan lawan soleh demi ketolehan yang masih aku kerjakan. Engkau melihatku melakukan itu walau mereka tidak pada tahu. Karena aku melakukannya seorang diri. Di rumahku, di kamarku, dan pintu terkunci. Itulah aku, wahai Rabbku, merasa diri soleh di tengah perbuatan maksiat yang terus kulakukan. Merasa diriku adalah orang hebat, taat beragama di tengah maksiat yang tak kuhentikan. Ketika orang lain berbicara yang buruk tentang diriku, aku pun marah, emosi dan tak terima. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Padahal aku sendirilah yang telah menginjak-injak harga diriku sendiri di hadapanmu, di sisimu. Namun ketika orang bicara yang buruk tentang aku dan kesalahan yang kulakukan, seolah-olah aku tak bisa terima. Padahal aku sadar diriku lebih buruk dari apa yang mereka katakan. Sekiranya seluruh dosa-dosaku mereka tahu, aku tidak tahu aku harus hidup di mana. Aku tidak akan berani bertemu dengan orang-orang yang selama ini kenal kepada aku. Aku tidak akan berani ke kantor, ke pasar, apatah lagi berkunjung ke rumah sanak famili. Namun Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang begitu kasih kepada aku dan sayang kepada aku. Hingga saat ini, dosa-dosaku itu masih Engkau tutupi, ya Rabbku. Ya Rahman, ya Rahim. Aku berdosa kepadamu, aku melanggar aturanmu, aku melakukan maksiat kepadamu. Engkau tutupi kesalahanku dari orang lain. Aku membangkang kepadamu, aku tak patuh aturanmu. Engkau buat aku mulia di tengah manusia. Rabbku, ku akui bahwa aku adalah hamba yang tidak pandai berterima kasih. Aku adalah hamba yang durhaka. Kurasa aku yang menyimpan-nyimpannya dan merahasiakan dosa-dosa itu. Namun sekarang aku sadar bukan aku yang melakukannya, namun kasih sayang-Mu yang begitu luas kepada aku. Kasih sayang-Mu yang begitu hebat, yang sempurna kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat seperti diriku. Rabbku, kalau aku menghadap dirimu sekarang ini dan Engkau panggil aku melalui malaikat-Mu sekarang ini, aku akan hancur dan binasa. Aku akan ke neraka.
kalau bukan Engkau maafkan. Oleh karena itu, pada hari ini, di kesempatan ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, aku bermunajat kepadamu, Rabbku. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini Engkau datangkan kepada aku malaikatmu yang bernama Malakul Maut. Engkau maha kuasa untuk mengambil nyawaku seketika. Jangan jadikan saat-saat hidupku terakhir di saat aku sedang durhaka kepadamu. Rabbku, aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin mensucikan hati. Aku ingin mensucikan amal perbuatan dan perilaku. Tetapi itu terasa berat dan berat. Aku sudah coba, Rabbku. Aku sudah coba. Namun aku gagal lagi dan gagal lagi. Aku sudah coba, Rabbku, bukan aku tidak coba, wahai Rabbku. Engkau melihatku berusaha untuk melakukannya. Namun kembali syaitan lebih mahir dan pintar untuk menggoda. Aku kembali terjerumus dan terjerumus kembali dan kembali terjerumus. Imanku tidak begitu kuat berhadapan dengan iblis laknat dan syaitan-syaitan yang memiliki pengalaman yang sangat hebat. Rabbku, hanya kasih sayang-Mu yang kuharapkan. Hanya ampunan-Mu penyelamat hidupku. Tanpa itu, aku hancur. Tanpa itu, aku binasa. Walau aku rajin berbuat maksiat kepadamu, Rabbku, hari-hari ini aku mencanangkan untuk menjadi seorang mukmin, menjadi seorang mukminah. Di bulan ini aku sedang bertekad puasa orang-orang mukmin dan puasa orang-orang mukminah. Di bulan ini aku sedang bertekad untuk qiyam Ramadan orang-orang mukmin, orang-orang mukminah yang melakukan itu dengan penuh ihtisaban. Rabbku, berikan aku taufik. Berikan aku inayah. Berikan aku pertolongan-Mu untuk kekuatan aku melakukan semua itu dengan benar dan tidak lagi jatuh dan jatuh. Aku sudah latihan 1 hari. Dan di dalam latihan yang 1 hari itu pun aku masih gagal. Masih ada kata-kata dari lisanku yang tak terjaga. Masih ada beberapa pandangan mataku yang tak benar. Masih ada beberapa goresan-goresan hati terhadap panitia Ramadan, terhadap fasilitas masjid, sehingga lisanku mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ku keluarkan. Rabbku,
Hari pertama telah menunjukkan kegagalan. Ini hariku yang kedua. Aku tetap bertekad. Dan kembali bertekad. Di hari ini, aku akan coba lagi. Mulai dari azan subuh tadi sampai sekarang, alhamdulillah, belum ada maksiat wahai Rabbku. Namun aku tidak tahu apakah aku akan sanggup bertahan dengannya hingga matahari tenggelam. Engkau tahu aku hidup di zaman apa dan seperti apa. Dan engkau yang menghidupkan aku di zaman yang seperti ini. Oleh karena itu, sekali lagi aku memohon kepada engkau, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ahad, ya Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bantu aku. Tolong hambamu yang lemah ini. Berikan dia taufik. Berikan dia inayahmu. Jangan biarkan dia bergantung kepada dirinya sendiri sehingga hancur dan binasa. Jangan biarkan dia hanya bergantung kepada kemampuannya saja sehingga dia binasa. Rabbku, Rabbku, Rabbku yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihilah aku, sayangilah aku, Rabbku, sebagaimana Engkau telah mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyayanginya, seperti Engkau telah mengasihi Ibrahim dan menyayanginya, mengasihi dan menyayangi Musa, Isa, Nuh, dan seluruh para nabi dan para rasul. Rabbku, kasihi aku, sayangi aku sebagaimana Engkau telah mengasihi dan menyayangi Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali, dan istri-istri mereka, dan anak-anak mereka yang taat kepadamu, dan semua sahabat-sahabat Rasul yang telah Engkau turunkan kepada mereka kasih sayangmu yang tiada tara. Kami yang ada di majelis ini secara lisan telah mendeklarasikan kami ingin menjadi pengikut mereka. Namun kami sadar terlalu jauh amal mereka untuk kami kejar. Terlalu hebat ketakwaan mereka untuk kami kejar. Terlalu hebat ketaatan mereka untuk kami ikuti dan contoh. Namun paling tidak Engkau melihat ada usaha dari kami untuk mengikuti mereka. Fa'alhiqna bihim ya Rabbal Alamin. Jadikan kami bersama mereka di akhirat ya Rabbal Alamin. Walau sebenarnya amal kami tak mungkin bisa menyamai amal mereka, tapi cinta kami kepada mereka, cinta kami untuk mereka. Demi Allah, nama-nama pembesar-pembesar dunia tak ada di hati kami. Demi Zat-Mu yang Maha Kuasa, nama-nama artis tidak ada di hati kami. Kau melihatnya, Kau mengetahuinya. Demi Allah, kami tidak ingin duduk bersama para orang-orang durhaka. Kami ingin duduk bersama Abu Bakar dan Umar, bersama Uthman dan Ali. Namun kami tidak mampu untuk melakukan itu karena mereka telah berlalu. Izinkan kami suatu saat bisa duduk bersama mereka di surga-Mu.
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Rabbku, inilah doaku di awal Ramadan. Kabulkan wahai Rabbku, kabulkan. Ijabah wahai Rabbku, ijabah wahai Rabbku. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Tak ada yang maha pengabulkan doa lebih daripada Engkau, dan tak ada yang menyayangi kami lebih daripada Engkau. Dan kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kamilah yang sudah banyak bersalah kepadamu. Kamilah yang selama ini tak mau patuh dan taat kepada aturanmu. Kami yang bersalah. Sehingga membuat hati kami hingga saat ini masih keras, masih sulit untuk tawadhu dan tidak sombong, masih sulit untuk bisa mencintai ketaatan demi ketaatan, dan untuk membenci maksiat demi maksiat. Rabbku, kabulkan doa kami di pagi hari ini, karena sesungguhnya doa itu benar-benar keluar dari hati kami. Rabbku, saksikan bahwa kami yang ada di sini benar-benar menginginkan ampunan-Mu, menginginkan ridha-Mu, dan mengidam-ngidamkan surga-Mu. Jangan sampai kami tidak bisa mencapai dan menggapai apa yang tadi kami sebutkan di atas. Jangan sampai Rabbku, Kau jadikan kami orang yang gagal dan rugi, seperti yang ada di dalam ayat alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Rabbku, akhirnya kepadamu segala urusan aku kembalikan, karena Engkaulah pengatur seluruh urusan. Engkaulah maha kuasa, maha bijaksana, maha mengatur, maha pengasih, maha penyayang. Jika di sana masih ada kekeliruan-kekeliruan kami dalam menjalankan puasa, kami berharap maaf-Mu. Jika sana sini masih ada kekeliruan kami dalam menjalankan tarawih, kami sangat berharap ampunan dan kasih sayang-Mu. Dan jadikan kami lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai di akhir Ramadan. Sebagaimana tolong jadikan kami lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai tutup usia. Ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan hanya sampai di sini pertemuan kita tanpa tanya jawab. Semoga pertemuan ini mendatangkan manfaat di dalam hati dan budi pekerti. Hanya kepada Allah kita memohon, sebagaimana hanya kepadanya kita rukuk dan sujud. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin.
La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.